Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kau masih menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan Allah, di dalam satu hari ini kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan bimbing dan tuntunlah kami menjalani hari-hari kami. Kiranya kami senantiasa hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut bimbingan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nas firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 18. Beginilah dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ikon paingotingoton ni roham tahe Jehovah di Batam. Ai ibana do na mangalehon gogo tuho mangomo aka artai. Asa pahoton padanna nau niwarihonna tu aka opum songon na adar sadarion. Demikian teman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita mendengarkan peribahasa yang mengatakan kacang lupa akan kulitnya. Sebuah peribahasa yang menyadarkan atau mengajak kita agar kita tetap mengingat di masa-masa kesulitan kita, tetap mengingat bagaimana pertolongan senantiasa datang kepada kita kala kita mengalami sebuah penderitaan. Demikian halnya dengan bangsa Israel di dalam perikop Nats hari ini yang mengatakan ketika bangsa Israel melupakan Allah, ketika bangsa Israel tidak mengingat Allah, tidak mengingat setiap berkat Allah yang mereka terima ketika mereka berada di dalam kesesakan, ketika mereka berada di dalam kejayaan dan kemakmuran, mereka menjadi melupakan Allah. Itulah sebabnya mengapa penulis kitab Ulangan mengingatkan bangsa itu agar kiranya mereka tidak tinggi hati dengan apa yang mereka peroleh saat itu. Alkitab begitu jelas menyatakan bagaimana sosok atau karakter kepribadian bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Allah itu, yang begitu cepat untuk melupakan Allah ketika mereka berada dalam kesesakan atau sebaliknya ketika mereka sudah berada dalam kejayaan, seperti di dalam firman Allah di pagi hari ini. Sehingga bangsa itu melupakan Allah, dan inilah yang membuat Allah menjadi murka kepada mereka, membuat Allah menjadi kecewa, membuat Allah tidak tertarik atau bahkan marah kepada mereka, sehingga Allah menyuruh Musa, memerintahkan Musa untuk memberitakan firman Allah tersebut agar bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah itu bisa berbalik dan mengingat Allah di dalam kehidupannya. Itu mengapa firman hari ini mengatakan kepada kita, tetapi haruslah engkau ingat akan Tuhan Allahmu, karena bangsa itu telah melupakan Allah yang memberikan berkat kepada mereka. Sebelum mereka tiba ke tanah Kanaan, selama 40 tahun Allah memelihara mereka. Allah menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa tiba di tanah Kanaan yang berlimpah susu dengan madu. Tetapi nyatanya bangsa itu melupakan apa yang menjadi peran Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kitab Ulangan mengingatkan bangsa Israel agar mereka senantiasa ingat kepada Tuhan sekalipun mereka berada di dalam kejayaan dan kekayaan. Demikian halnya firman ini mengatakan kepada kita supaya kita juga terlebih-lebih
mengingat Allah di dalam setiap lingkup kehidupan kita, karena tak seorang pun dari kita yang mampu membuka mata tanpa anugerah Allah. Tak seorang pun di antara kita yang bisa bernafas tanpa penyertaan Allah. Tak seorang pun di antara kita yang memiliki jabatan, kekayaan, kehormatan, dan lain segalanya tanpa Allah yang memberikan dan mempercayakan itu untuk kita miliki. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah menjadi seperti peribahasa, kacang lupa akan kulitnya. Dan itu kita diingatkan agar kita tidak menghilangkan peran Allah di dalam hidup kita, supaya kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik kekayaan, baik kejayaan, baik kehormatan, dan lain sebagainya, merupakan pemberian Allah semata. Karena kita lahir ke dunia tidak membawa apapun, dan apa yang kita miliki saat ini semata-mata adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri, bukan untuk kita sombongkan. Karena itu ketika kita benar-benar menyadari itu adalah pemberian Allah dalam hidup kita, maka tidak akan ada celah atau kesempatan bagi si iblis untuk membuat kita menjadi seseorang yang sombong hingga akhirnya kita melupakan Allah. Oleh sebab itu, saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat dan jangan menyandarkan Allah atas apa yang kita peroleh, karena segala sesuatunya adalah dari Allah dan bersumber dari Allah. Jangan ketika kita berada di dalam kesesakan kita benar-benar datang ke hadirat Allah, tetapi ketika kita sudah merasakan kebahagiaan, ketika kita sudah merasakan kejayaan, kita menjadi melupakan Allah. Tapi ingatlah, Allah yang senantiasa memelihara kehidupanmu dan memberikan kekuatan kepadamu, termasuk memimpin kita di dalam satu hari ini untuk menjalankan seluruh aktivitas kita. Kita tidak memperoleh kekuatan apapun tanpa kekuatan yang Allah berikan. Demikian halnya dengan setiap apa yang kita miliki, kekayaan dan segalanya adalah pemberian Allah. Karena itulah janji Allah kepada nenek moyang kita, pada Abraham. Karena Allah berjanji untuk selalu memberkati umatnya seperti yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Karena itu Allah tidak pernah ingkar janji kepada kita, maka jangan coba-coba sekali-sekali ingkar janji dari hadapan Allah, dan sadarilah segala sesuatu yang kamu miliki adalah milik Allah dan kepunyaan Allah semata yang dipercayakan untuk kamu pakai di dunia ini dan diyakini agar kamu bisa menjadi berkat. Ingatlah, kesombongan adalah akar dari kehancuran. Karena itu tetaplah mengingat Tuhan Allahmu, sebab dari Dialah segalanya. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan dan juga memperoleh kekayaan. Jangan biarkan kemakmuran membuat kita lupa pada Tuhan sumber anugerah tersebut. Jangan biarkan kemakmuran membuat kita lupa kepada Tuhan sang pemberi segalanya dan sang sumber anugerah tersebut. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.